Dianjurin melek ya. Ada juga yang merem. Itu bagus juga buat ngebersihin mata. Gitu. Karena kalau nanti bata itu jarang dibersihin, nanti bisa jadi katarak. Bukan berarti orang katarak agak pernah wudhu, bukan ya. Itu bisa jadi penyakit lain. Itu bisa membersihkan mata. Jadi itulah batasan-batasan wajah. Itu harus dibasuh. Kalau Imam Syafi'i dibasuh. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi digosok. Ya, beda. Kemudian yang berikutnya wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai sikut. Ini udah pada ngerti, cuman saya perlu ingatkan bahwa hati-hati yang punya kuku panjang. Kuku panjang itu kalau ada kotorannya harus dibersihin dulu. Lagi ngapa sih pada punya kuku panjang tuh, bingung. Buat apaan sih Pak? Buat mobil. Itu kan iblis pernah ngomong, ditanya sama Rasul, iblis, di mana kamu letakkan anak-anak kamu? Di bawah kuku-kuku manusia. Jadi ibu bapak kalau punya kuku panjang ngasih rumah iblis. Bapak ngasih rumah anak aja belum, iblis anak udah kasih rumah. Itu dibersihin ya. Kalau enggak dibersihin nanti enggak masuk air, itu nanti tidak sah wudhu. Makanya sebelum wudhu juga kita harus cek seluruh anggota tubuh, terutama harus dicek apakah di situ ada unsur-unsur yang menghalangi masuknya air. Contoh minyak, tinta, cat, apalagi oli, apalagi dah, adukan semen, lem, apalagi, pokoknya begitu harus dibersihin dulu ya. Makanya maaf, orang yang punya tato itu tidak akan sah wudhunya, tidak akan sah sholatnya, bahkan dia akan selamanya punya hadas besar karena mandi wajibnya nggak sah. Sama, alis ditato sama. Kalau itu adalah tato nggak tembus air. Saya ngomongin tato ya, beda sama tompel. Tompel sah. Ngomong diapain? Beda ya Bu, tato sama tompel ya. Walaupun itu alis ditato, ada yang zaman sekarang katanya Bu, bibir dimerah-merahin pakai tato ya. Sulam itu tato kan? Semacam tato ya. Iya, itu juga sama. Pokoknya yang tidak tembus air. Makanya orang kalau nggak boleh pakai cat rambut yang model cat pikok ya, pikok. Kalau yang apa tuh, henna pacar itu boleh. Ibu-ibu ya, kecuali ibu lagi head, terserah mau pakai pikok, mau disiram kayak manusia silver, nggak ngapa-ngapa kalau lagi head mah. Itu. Tapi kalau udah head, hati-hati Bu tuh yang pakai kutek, yang pakai, ibu-ibu banyak kosmetiknya ya, apa sih itu Bu? Yang pakai kutek ya, itu kan harus dibersihin. Nah itu hati-hati. Itu yang pokoknya sesuatu yang tidak tembus air itu harus dihilangkan dulu. Nah makanya mudah-mudahan yang di sini mah nggak pada punya tato ya, nggak pada punya tato. Kalian udah tua Pak Bu, kulit udah pada belepit, udah pada kisut. Lalu ditato jadinya beda. Itu tato burung puyuh jadinya pelan kalau begitu. Kalau lagi kisut jadi puyuh. Membasuh kedua tangan. Nah, selain kuku, saya ingetin sela-sela tangan. Kita harus taslis ya dalam itu. Begini nih, di ini bocah sono kegiatan gue nerangin. Anak sama sih nih. Nih, taslis begini ya. Diseling-seling tangannya. Tapi ingat, kita sering begini ya.
Kita sering begini kan, kalau lagi iseng tangan, tolongnya jangan begini lagi. Nabi bilang ini salah satu kesukaan iblis begini. Begini. Kita kadang-kadang didengkul begini kan ya. Itu ada hadis mengatakan begini. Seseorang yang sedang menunggu sholat antara azan dan qomat, itu dosanya akan diampuni oleh Allah kecuali setelah dia begini. Allah udah gak ngampunin lagi. Begini boya, taslis namanya, nyilang-nyilangin jari. Kalau lagi wudhu iya kita gitu-gituin doang nggak apa-apa. Ya itu nggak boleh begitu. Besok ganti bagaimana kayak gitu. Sering ya, masih sering begitu ya. Itu ternyata salah satu hal yang disukai sama setan. Ya. Nah ini ada yang nanya, Ustadz ini membasuh tangan dari ujung jari sampai sikut, jadi basuhnya yang mana? Yang mana dulu gitu. Kan kalau pakai keran kita kayaknya sikut dulu ya. Kalau wudhu pakai keran sikut dulu ya. Kalau di kolom kan bisa dicelupin langsung kalau kolomnya gede. Jadi sampai mana? Lewat mana aja nggak apa-apa. Ini hanya lit tahdid, batas, menginformasikan tentang batas minimal. Tentang batas minimal tangan sampai siku. Karena juga nanti ketika kaki sampai mata kaki, kayaknya nggak mungkin kita telapak kaki dulu. Gitu. Kemudian yang berikutnya wamashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala. Ingat, bukan rambut, kepala. Kepala yang dimaksud di sini adalah tempat tumbuhnya rambut. Bisa di depan, bisa di samping, bisa di belakang. Yang penting masih kepala. Kalau ada perempuan pantatnya serambut, rambutnya sepantat, dia wudhu, yang dibasuh ujung rambutnya yang ada di pantat, sah apa kagak? Enggak sah. Enggak sah. Jadi yang dimaksud adalah tempat tumbuhnya rambut. Mau di samping boleh, di atas, di depan boleh, di bawah boleh. Yang penting tempat tumbuhnya akar rambut. Nah, menurut mazhab Syafi'i, yang harus basah minimal 3 helai rambut cukup. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, minimal setengah kepala atau seluruh kepala basah. Belum bos, jadi lepek kalau memakai mazhab mereka. Itu memang dianjurkan untuk dibasuh semua.